Biar kami semakin dipuaskan, disegarkan, dibangkitkan, diajar, dididik, diperbaiki melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus dengan urapan yang baru. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar dan terlebih mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Mari Pak Kai boleh maju ke depan. Hambanya ini Evangelis Kai Ong, ya. Beliau dari Singapura. Silakan duduk ya. Beliau dari Singapura dan usianya baru 78 tahun. Puji Tuhan, 78 tahun tapi sudah ke Papua. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ke Papua, ya, ke mana? Masih muda. Masih muda, puji Tuhan. Jadi saudara yang masih muda, jangan mau kalah. Amin. Beri kemuliaan, nanti akan beliau lebih lengkap lagi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Kai. Terima kasih. Saya mau ucapkan banyak terima kasih Pendeta Hari dan Ibu dan segala di gereja ini, keluarga Tuhan. Saya beri terima kasih untuk terima saya. Bisa dengar? Jelas ya? Oke. Puji Tuhan. Pertama, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Pertama, saya mau minta maaf. Saya tidak bawa kemeja biasa untuk pakai dasi, ya. Tapi puji Tuhan dapat jas. Sedikit besar tapi tidak apa-apa. Kita mau hormati gereja, hormati hadirat Tuhan dan hormati Yesus sendiri, ya. Sebab itu saya minta maaf. Saya sudah minta maaf kepada Tuhan, ya. Tapi sebetulnya buat saya menghormati bangsa Indonesia. Sebab itu saya biasa kalau ke gereja mana-mana tidak pakai dasi, ya. Biasanya saya pakai batik tangan panjang, ya. Pakai jas boleh, tapi pakai batik sebab saya menghormati bangsa Indonesia, ya. Ini batik memang seragam formal, ya, Indonesia, ya. Kalau Bapak Ibu pikir kenapa saya tidak ikut budaya yang di sini, saya minta maaf, ya. Puji Tuhan, yang penting inilah tempat Tuhan selalu datang, ya. Ya. Sebab umat-umat ini semua bukan yakin dia saja, yakin dia memang, tapi cinta dia, ya. Itu yang penting. Dan Tuhan bilang sama saya, kita mau baca dari dari waktu Daud yang hati Tuhan, ya, ialah sama Daud, ya. Daud yang menarik hati Tuhan, ya. Awal-awal, ya, dia terakhir waktunya dia juga bisa jatuh, ya, sebab dia di bumi, dia masih manusia, belum naik ke surga, bisa jatuh, ya. Siapa-siapa di bumi ini bisa jatuh, ya, bisa sandung, ya. Jatuh, jangan jatuh sampai tidak bisa bergerak, ya. Bersandung tapi berdiri lagi, ya. Nah, ini adalah waktu terakhir, dan Tuhan tidak mau dia yang bangunkan bait suci, ya. Sebab
Tuhan bilang, kamu punya tangan banyak, sudah tumpah darah banyak. Jadi jangan, biar anakmu yang belum tumpah darah. Salomo yang ikut dia. Dan Salomo, dia bangkitkan bait suci yang pertama di Yerusalem. Ya, Salomo. Tapi Salomo, jangan salah, juga ada kelemahan. Besar dia punya kelemahan. Terakhir-akhir, dia juga macam-macam ikut hawa nafsu. Ya, ini ada 3 hawa nafsu yang Yohanes ajar kita. Ya, kita mesti awas. Hawa nafsu mata, hawa nafsu daging. Ya, ketiga yang mungkin tidak gampang kita mau ataskan, ya, ialah kesombongan hidup di bumi ini. Ya, kesombongan hidup banyak manusia ada. Banyak manusia, kepintaran, pelajaran tinggi, dia punya hidup yang luar biasa. Kesombongan hidup ini banyak orang ada. Orang yang pintar-pintar sekali, seperti Einstein, seperti yang lain-lain, ada terkenal sekali, ya. Ya, itu susah orang mau ataskan, ya. Tapi bisa. Semua ini bisa sebab ada bait suci, ya. Puji Tuhan, kita baca dari sini, Daud dia bawa semua orang Israel kumpul, ya, dan dia bilang begini dari 1 Tawarik 29, kita baca. Dia bilang begini, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kita mesti perhatikan ini kata-kata Daud, ya, sebab penting sekali kita bisa mengerti, ya, apa Tuhan mau kita mengerti. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Apa nama Tuhan? Apa nama Tuhan yang diagungkan? Waktu itu belum muncul. Panggil Allah, Elohim, Tuhan, Yud-He Waf-He. Kalau bahasa Ibrani, itulah Tuhan. Kalau Allah, bahasa Ibrani, ialah Elohim, ya. Jadi belum muncul nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya. Apa kita mau beri kepada Tuhan? Apa? Dengan sukarela penting kita beri apa? Semua dari Dia. Semua yang kita ada dari Dia.
untuk Dia, kepada Dia. Ya, segala-galanya. Dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Kita kembalikan kepada Dia. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Kita semua orang asing. Asing. Ini bukan rumah-Mu. Rumah-Mu, tempat-Mu akan datang yang selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya-Mu lah segala-galanya. Haleluya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mesembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulis ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami beri terima kasih. Kita tahu seperti Daud, dia tidak ada apa-apa. Kita tidak ada apa-apa. Kita anak-anak dosa. Kita orang asing. Tapi semua datang dari Engkau. Hak kita datang dari Engkau. Napas kita datang dari Engkau. Keluarga kita, anak-anak kita semua dari Engkau. Kebijaksanaan dalam otak kita ialah dari Engkau. Kurang kebijaksana, bodoh-bodoh juga dari Engkau. Hidup kita dari Engkau. Kami sujud berlutut hadapan-Mu, memuji Engkau, memuliakan Engkau saja. Sebab kita tidak ada apa-apa. Semua ialah Engkau punya. Oh, kita muliakan Engkau. Oh Yesus, kita tinggikan nama-Mu. Oh, terima kasih. Kita bersyukur hari-hari. Terima kasih. Dalam nama Yesus kita doa, nama yang atas segala nama, di bumi, bawah bumi, dan di sorga juga. Nama Yesus kita doa. Amin. Ya, puji Tuhan. Daud disayang sekali oleh Tuhan, sebab mereka tahu. Mereka tahu. Dari awal-awal dia tahu. Semua bukan dia pun. Itu dari Tuhan semua. Kepintarannya, bijaksana dan kekuatannya, Tuhan atur semua. Tidak ada. Ya. Tapi satu. Ada sama kita juga yang lemah. Badannya lemah.
Lahir sudah lemah. Kepintaran juga bodoh-bodoh. Bagaimana? Harus kita memuji dia? Harus kita muliakan dia? Kalau kita ada anak begitu? Ya. Kalau kamu ada anak begitu, muliakan dia. Itu dia beri. Sebab Tuhan ada maksud buat anak itu. Dia ada maksud yang luar biasa. Lewat anak itu juga. Oh, waktu saya sampai berapa ya? Setengah 8? Ya, kurang lebih ya. Waktu saya singkat, tidak bisa cerita terlalu panjang. Tapi ada, saya mau ceritakan ini anak. Saya sekolah Alkitab di Malaysia, di Petaling Jaya. 3 tahun di sana. Pertama tahun saya datang sama lain murid 4 lagi, jadi kita berlima. Kecil sekolah kitab. 3 tahun. Tahun ke depan ada satu datang ke sekolah kitab. Orangnya saya tahu kepintarannya rendah sekali. Boleh bilang dia bodoh-bodoh. Kalau dia bicara sama kamu, sama saya, dia bergagak. Begitu. Pikirannya bodoh sekali, lambat sekali. Pikiran saya, bagaimana ini orang? Walaupun sekolah Alkitab tidak terlalu susah ya, kita mau belajar di sekolah Alkitab tidak terlalu susah, mungkin medikal lebih susah ya. Tapi perlu otak. Perlu bukan? Walaupun tidak terlalu susah. Dan saya bilang diri saya, ini orang kenapa dia datang? Saya tanya. Saya bilang tidak akan dia bisa berhasil. 1 semester Pak dikeluarkan oleh kepala guru, dikeluarkan sebab dia tidak bisa. 1 semester dikeluarkan, kembali ke tempat Singapura, rumahnya. Dia kembali, mungkin dia sudah kacau, ya, dia sudah putus asa, kacau. Mamanya usir dia keluar dari rumahnya. Tidak boleh. Usir dia. Tidak lama dia masuk satu hospital sakit jiwa. Tidak lama. Sakit jiwa. Dan tidak lama lagi dia dapat lepra, kusta. Masuk rumah sakit kusta. Awal-awal pendetanya dan keluarga datang dan mengunjung, lihat dia awal-awal. Tapi dia di sana lama, puluhan tahun. Itu waktu saya tidak ikut Tuhan. Itu waktu saya jatuh, tidak ikut Tuhan. Saya ikut bisnis. Maju bisnis saya, besar sekali. Bapak saya Kopi King, bisnis saya besar. Saya ikut bisnis. Dan saya sibuk. Dari Singapura, itu waktu ada call saja. Call London, call Amerika, call Australia, mana-mana. Sebab saya punya pasar, saya hasil bumi, kopi dan lada. Pasar saya besar seluruh dunia. Saya call, oh sibuk. Waktu saya sibuk, ini orang namanya
maaf, saya mesti sampaikan namanya. Sebab ini saksinya, bukan saksi saya. Namanya Jerry Kiong. Jerry Kiong namanya. Ya, saya juga baptis nama Jerry, tapi Jerry Ong. Ya, dia Jerry Kiong. Waktu saya sibuk sekali dalam perusahaan, call sini, call sana, Jerry Kiong ini call saya. Brother Jerry, can you help me? Can you help me? Boleh kamu bantu saya? Bantu saya. Aku perlu sedikit uang. I need some money. Saya bilang, oh, no problem, no problem. Tidak masalah. Nanti saya kirim. Cepat-cepat saya kirim. Saya bilang, tidak masalah. Saya taruh HP bawah. 15-20 minit lagi, dia call saya. Bisa saya minta uang? Dia call saya. Saya bilang, ya, no problem, no need to call me back. 15-20 menit lagi, call lagi saya. Saya sibuk, international business. Wah, luar biasa saya punya bisnes. Apa dia mau? Itu waktu saya belum percaya Yesus, belum kembali. Oh, saya bilang sekretaris saya, kamu tanya, ini tempat kusta yang kuasa, apa Jerry Kiong perlu? Buat apa dan apa? Dan sekretaris bilang sama saya, yang kuasa di rumah sakit kusta bilang, dia semua ada. Makanan ada, pakaian ada, semua ada. Cuman mungkin dia mau isap rokok. Dia perlu uang isap rokok. Gitu ya. Oke. Sekretaris, kamu ingat, tiap pertama hari tiap bulan, hari ke-1, dia harus dapat itu $20. Kita kasih dia $20 Singapura. Harus dapat tiap bulan pertama hari. Saya tidak mau dia call saya lagi. Kalau terlambat nanti call lagi dia. Nanti ganggu saya. Saya ganti sekretaris. Sekretaris baru juga sama, perintah sama. Tiap bulan. Bertahun-tahun. Saya kirim bertahun $20. Saya banyak uang, tidak masalah $20. Tahun-tahun kita kirim. Sebab saya tidak mau dia ganggu saya. Akhir 38 tahun saya tinggalkan Tuhan. Tuhan jatuhkan perusahaan saya. Ya, sebab saya sudah sombong. Saya bilang, saya miskin juga, saya tidak mau kembali kepada Tuhan. Saya janji kepada diri saya cukup dalam diri saya. Saya miskin juga, tidak mau kembali Tuhan. Tuhan miskinkan saya. Tidak ada jalan keluar. Walaupun saya banyak pengalaman, cukup pintar untuk bisnes, salah terus. Dan masalah datang, ekonomi jatuh, Soeharto jatuh, Bali bom, SARS, macam-macam terjadi. 7 tahun saya tidak jalan keluar. Akhirnya September 11 jadi bangkrut. Jadi bangkrut saya sebab sayang papa saya hormati papa saya, itu perusahaan dari dia. Ya. Dia yang terkenal sekali, Coffee King di Singapura. Tapi sebetulnya Pepper King juga. Lada King, Coffee King dia. Ya. Saya hormati dia. Saya sayang dia. Dia ada 11 anak. 11. Saya bukan nombor 1. Saya nombor 5. Dan kalau putra, saya nombor 2. Bukan nombor 1. Tapi bapa saya percaya saya, yakin saya, beri kepada saya kuasa, beri kepada saya lebih saham dalam perusahaannya, dan saya pegang perusahaannya, jatuh, jadi bangkrut.
Tidak ada lagi. Habis. Putus asa. Saya ingat bapak saya. Saya hormati dan saya sayang sekali. Bagaimana aku gagal? Engkau punya perusahaan, namamu yang orang hormati. Saya gagal. Dan saya bilang, tidak perlu kau hidup lagi, tidak perlu. Lebih baik jangan hidup lagi. Bapakmu yang kau sayang, hormati, engkau gagal. Tidak perlu. Itu waktu rendah sekali. Tidak bisa turun lagi sampai Tuhan bawa saya kembali. Dia tunggu sampai itu waktu. Tidak ada kuasa, tidak ada harapan. Dia bawa saya kembali. Mujizat-mujizat, mimpi malaikat beri amanat agung kepada saya. Saya jawab dalam bahasa roh 2 kali. 2 minggu kemudian ada orang ajak saya ke Filipina untuk khotbah. 38 tahun tidak ada buka Alkitab. 40 tahun tidak pernah ke Memba. Ada orang undang saya khotbah di Filipina. Sudah mimpi itu 2 minggu. Ini Tuhan kita. Semua dalam hidup kita diatur, terperinci. Tidak ada kebetulan. Dia tahu satu-satu. Dia tahu saya, dia tahu kamu. Dia tahu sebab dia menyelidiki hati. Tidak bisa sembunyi hadapan Tuhan kita. Dia tahu kekuatan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, semua dia tahu. Tidak bisa sembunyi. Saya datang, saya korban, cerita panjang. Kita jangan terlalu panjang di sana ya. Saya kembali kepada Tuhan. Tuhan bilang sama saya, 2003 tahun, itu Jerry Kyong, $20 kamu setiap bulan kasih itu, kamu mesti melayani. Kamu mesti melayani itu Jerry Kyong. Dia bilang sama saya. Dia masih di dalam rumah sakit kusta. Dan saya bilang sama teman yang seperti bapa rohani saya, sebab dia setia terus. Dia ada gereja 100 di Filipina, dari satu gereja di Singapura. Ini hari dia ada 500 gereja di Filipina dari satu gereja di Singapura. Dia bapak rohani saya. Seperti saya bilang, saya mau mengunjung Jerry Kyong dan mau melayani tempat kusta ini di Singapura. Itu waktu ada 102, 103 yang di tempat sana, yang bekas kusta. Sebab semuanya mungkin sudah sembuh, Pak. Ada ubat bukan? Ya. Tapi masih ada di dalam sebab keluarganya mungkin tidak mau terima, tidak ada keluarga apa-apa ya. Jadi Reverend Dr. Robert Lim, dia bilang sama saya, kamu harus bicara. Sebab ini panggilan dari Tuhan buat kamu, bukan buat saya. Saya nanti bantu saja. Saya bantu. Saya nanti menterjemah. Sebab saya orang Cina sebetulnya. Nama saya Ong Siong Kai. Tapi tidak bisa bahasa Cina. Tidak bisa. Bisa bahasa Palembang sedikit itu waktu. Sudah itu saya belajar bisa bahasa Indonesia sekarang kurang lebih, kaku sedikit tapi bisa, sama Inggris. Jadi Pak Dr. Pendeta Robert Lim, teman baik sekali saya, dia bilang, aku menterjemah buat kamu. Kamu harus bicara.
Ya, ada 102, 103 itu anak bekas kusta. Dan dia bilang, saya dukung. Dan dia tahu saya bangkrut itu waktu, bangkrut. Tidak ada pencarian, tidak ada uang. Jadi dia bilang, aku bawa makanan buat masyarakat kusta ini. Aku bawa. Dia bawa. Teman saya Robert, pendeta Robert, dia bawa. Dia bawa waktu musim besar, buah ini, apa buah itu, apa ini, bapau, dia bawa dan dia ikut saya. Pertama saya khotbah dan menterjemah oleh pendeta Robert. Orang tidak berapa dengar. Kedua kali kita ke sana bulan kemudian, sekarang matanya lebih melek, dan kalau kita sampaikan firman, dia perhatikan. Kita bisa lihat wajahnya, lihat matanya, dia sudah fokus. Ya, dan puji Tuhan kita lihat ada menariklah firman Tuhan. Nanti sudah kita selesai bulan kedua, yang kuasa di tempat itu datang kepada kita. Dia bilang, Bapak tidak boleh khotbah. Tidak boleh khotbah. Kalau mau sampaikan satu persatu pribadi, boleh. Khotbah tidak boleh. Nanti orang yang agama lain marah. Dia juga mau khotbah. Orang yang agama lain-lain tidak boleh. Saya bilang, wah, kalau tidak boleh khotbah, bagaimana? Aku mau satu persatu susah. Aku kepada orang Cina mau bicara dalam bahasa Cina, mau sampaikan saksi apa firman Tuhan, bagaimana? Tidak bisa. Sebab itu saya lihat umat kusta itu 100 orang kurang lebih. Saya menangis. Itu nangis dari mana saya tidak tahu. Saya menangis. Dan saya bersungut. Saya bilang, Tuhan, Engkau bawa saya ke sini untuk melayani. Sekarang bagaimana? Bagaimana Tuhan kita mau? Ini jiwa-jiwa diselamatkan. Bagaimana Tuhan? Saya tidak bisa bahasa Cina. Saya bersungut dan menangis. Itu nangis dari hati Yesus. Saya tidak tahu ini orang, bukan saya punya keluarga. Saya tidak tahu. Pertama kita ketemu, kadang-kadang kita pikir kita yang luar biasa, kita ada hati yang luar biasa. Kita jangan. Kita mesti rendah hati. Semua dari Dia. Ini hati buat orang lain dari Dia. Dia yang taruh. Ya, jadi macam kita punya juga. Sebab kita sehati sama Tuhan. Ya, puji Dia. Tapi kita mesti rendah hati. Jadi saya nangis. Itu hari Sabtu. Hari Selasa yang hadapan, ada teman saya dulu di gereja sama, namanya John, sama istrinya namanya Janet. John dia telefon, pakai, kita dengar kamu sudah kembali kepada Tuhan ya. Wah, mari ke tempat kita ada apa ni kaum rumah ya untuk ada sharing ya. Mari ini malam. Saya bilang okey, saya datang. Sebab Tuhan sudah jamah saya untuk melayani dan lain-lain, saya mesti datang. Saya datang dan saya bersaksi depan mungkin ada 12, 14 atau 15 orang lah yang kumpul. Saya bersaksi dan saya cerita tentang masyarakat kusta ini dan
Jerry Keong dan lain-lain. Dan sudah saya selesai bersaksi, 4 atau 5 datang ke depan saya. Dia bilang, Kai, kita ikut kamu. Kita ikut melayani, ikut kamu. Dia bilang, wah, Bapak, ini 4-5 orang, nanti ada 6 mungkin. Ini orang bisa bahasa Cina. Dia bisa bahasa Teochew, Kungfu, Mandarin. Hari Sabtu saya nangis, bersungut sama Tuhan. Hari Selasa dia jawab, Tuhan tahu semua. Semua dari dia. Dia sudah sediakan. Dia tunggu kita saja. Hati kita mau melayani tidak. Hati kita lemah lembut kepada jiwa-jiwa tidak. Dia tunggu. Dia sudah sediakan. Dan bulan-bulan kita, tahun 2003 itu kita ke sana. Rumah sakit kusta, bulan-bulan. Dan bersaksi, beri makan, macam-macam lah. Akhir itu tahun 2003, saya akan ke Amerika sebab dapat kerja. Dan Tuhan bilang ambil itu kerja di Amerika. Terakhir tahun itu, 3 di masyarakat kusta itu beri hatinya kepada Tuhan. 3. 2 minta baptis. Dan saya minta yang ikut saya, dia punya pendeta, baptiskan sebab saya bisa baptis Pak, tapi tidak bisa bikin surat. Tidak ada izin. Jadi mereka baptis 2. Puji Tuhan. Ya, saya harap semua, saya tidak tahu sudah itu saya mau keluar Singapura, mau dapat kerja. Nah, sekarang kita kembali kepada Jerry Keong. Jerry Keong, awal-awal kita datang kepada dia, ketemu dia, dia lihat siapa ini, seperti kurang ingat. Tapi akhir-akhir dia tahu siapa ini. Dan awal-awal kita datang kepada dia, kita harus dorong dia, haleluya, praise the Lord. Kita harus dorong dia, baru dia ikut haleluya, praise the Lord. Rupanya sudah lupa, lama tidak ada orang yang mengunjung, yang jumpa dia. Keluarga tidak, tentu tidak. Orang yang dia kenal juga kurang lama, sudah dekat 40 tahun, berapa tahun tidak ada orang mengunjung dia. Dia sudah lupa. Ya, yang orang kenal dia tidak mengunjung. Dan awal-awal kita harus dorong dia untuk nyanyi lagu-lagu rohani yang dia ingat. Kita dorong dia. What a friend we have in Jesus. Oh, dia nyanyi What a friend. Amazing Grace, dia nyanyi Amazing Grace. Bahasa Inggris dia. Mereka bahasa Inggris. Dia ikut, kita dorong dia. Itu awal-awal kita harus dorongnya. Dorong dia. Sebab dia sudah lupa. Tidak ada orang datang kepada dia yang dia kenal. Sendiri saja. Semua sudah, ya awal-awal pendeta datang sama keluarga, tapi sudah berapa tahun Pak, lupa. Itu waktu saya datang sama teman-teman yang melayani, kita baru yang dia kenal. Baru dia kenal. Akhir-akhir saya mau ke Amerika itu waktu. Mungkin November, Desember saya mau jalan ke Amerika sebab dapat kerja. Kita datang ke Jerry Keong. Tidak perlu kita dorong dia lagi. Belum kita sampai ke ruangnya, dia sudah haleluya. Dan kita jawab haleluya juga. Ya, dia kaki sudah tidak bisa. Dia tidak bisa bangun sendiri, mesti orang
angkat dia dari ranjangnya. Dia juga tidak bisa pakai tangan makan. Dia tidak bisa. Kalau kita bawa bapau, oh dia senang sekali bapau. Ya, oh begini sampai jatuh-jatuh itu bapau dia makan. Saya ingat saya yang suap dia. Oh sebelum sampai dia jatuh-jatuh makan. Ya, dia ingin sekali makan itu. Dan itu awal saya kalau itu waktu kita di sana. Akhir-akhir kita di sana, kita tidak perlu dorong dia nyanyi lagu rohani lagi. Sebelum kita nyanyi dia sudah bilang, oh what a friend. Dan kita nyanyi ikut dia. Banyaklah lagu-lagu Inggris yang dia kenal dia. Ini Jerry Keong. Jerry Keong juga ada satu sifat wajahnya. Dia punya dagu paling panjang. Paling panjang. Di sini saya periksa-periksa, tidak ada dagu seperti Jerry Keong. Kita punya semua kecil. Ya, paling besar juga tidak cukup besar. Dia punya besar. Sekarang kita kembali ketemu dia. Dia bersenyum. Bersenyum-senyum. Dan dagunya sebab panjang, cantik dia punya senyum. Paling menarik kalau dia bersenyum. Jerry Keong. Akhir saya di sana. Dia bersenyum, dia haleluya. Dia nyanyi-nyanyi. Dia yang minta itu lagu-lagu. Sudah lama tidak ada orang mengunjung dia. Lama. Dan saya ke Amerika. 2 bulan di Amerika, saya dapat call dari adik saya. Dia rohani, adik saya juga di sorga sekarang. Puji Tuhan, itu juga mujizat. 2 kali dia jatuh mati, dia bangkit. Tuhan sama dia. Dia call saya, namanya Jack, Joel. Dia call. Kai, dia call. Jerry Keong. Sudah saya tidak ada lagi di Singapura. Jerry Keong mati. Jerry Keong mati. Wah. Bapak, Ibu, adik. Saya di Singapura ada waktu. Itu 1 tahun saja, 2003. 1 tahun. Sudah itu saya selalu di luar. Ya, saya ke Indonesia, ke mana-mana mengunjung. Yang saya harus di Singapura, ada di Singapura, itu saja. 2003, 1 tahun saja. Tuhan panggil saya dan teman-teman saya untuk ini Jerry Keong. Itu 1 tahun. Jerry Keong bisa dia mati. Dahulu-dahulu belum kita kunjung. Apa tahun-tahun belakang dia bisa. Tapi selewat itu 1 tahun kita ada waktu untuk melayani dia dan bawa kepada dia senyum lagi. Lagu dalam hatinya lagi. Sudah itu dia pulang. Tuhan kita. 1 jiwa pun dia tidak mau hilang. Salah Jerry Keong mau jadi seperti pendeta, apa evangelis, tapi tidak ada kemampuan. Kalau itu kesalahan. Tapi Tuhan tahu ini dia punya hati. Jerry Keong mau melayani. Dan Tuhan tahu, Tuhan sayang. Dia tidak lupa.
Manusia semua lupa. Saya ingat sebab $20 setiap bulan. Kalau tidak mungkin saya lupa juga. Tapi Tuhan kita tidak pernah lupa. Siapa mau melayani, siapa mau ikut, cari hamba, Dia sudah panggil, Dia tidak lupa. Dia sayang. Jadi jangan pikir orang bodoh-bodoh tidak dipakai oleh Tuhan. Tuhan tahu. Dia punya saksi. Jerry Keong punya saksi, saya sampaikan. Bukan saya punya saksi, dia punya saksi. Dia punya cinta kepada Bapa, kepada Yesus, saya sampaikan. Bukan saya punya, dia punya. Saya cuma mulut Tuhan. Saya cuma mulut Tuhan. Itu cerita Jerry Keong. Sudah waktunya hampir ya. Cepat. Cerita panjang. Sebab Tuhan yang perintah saya ya. Ingat cerita Jerry Keong. Nah, kita tahu ini akhirnya Salomo bangunkan bait suci yang luar biasa. Tapi itu bait suci satu waktu hancur. Bait suci Salomo hancur. Bait suci kedua naik Herodes yang naikkan. Yesus bilang nanti hancur. Memang hancur. Tahun 135 tentera Roma datang, habis Jerusalem, habis, hancur. Hancur. Apa terjadi? Apa terjadi? Sekarang puji Tuhan, di bumi ini dia masih ada bait suci. Puji Tuhan, dia ada. Kalau bait suci Tuhan di Yerusalem apa di mana-mana, apa dalam bait suci Tuhan? Apa? Apa? Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada di dalam bait suci. Ya, bait suci. Dia masih ada. Dia masih ada bait suci. Masih ada. Puji Tuhan. Sebab dia sayang bumi ini. Masih ada. Kita baca dari 1 Korintus 6:19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya! Bukan dalam kebaikan kita, bukan dalam kebenaran kita, tapi dalam kebaikan Yesus, kebenaran Yesus yang sudah tumpah darahnya, kita suci sekarang. Kita suci sebab darahnya. Sebab itu Roh Tuhan bisa diam dalam kamu. Ada tadinya bahasa Roh Kudus tadi ada, ya. Sebab bukan kebaikanmu, kebaikan dia, darahnya. Dia mau dalam kita semua.
Sekarang Yesus sudah janji, Rohku akan datang, Bapa akan kirim, aku akan kirim. Boleh dia serta kita dan dia bisa diam dalam kita. Yang penting diam dalam kita. Mana-mana kita jalan, kepada siapa-siapa dia bawa kita, Roh Kudus harus di dalam. Yang bisa gunakan, pakai kita untuk melayani, untuk sampaikan saksi atau firman Tuhan kepada siapa-siapa. Jangan pikir itu kepintaran kita, bukan kepintaran saya. Jangan pikir itu kemampuan saya. Ada kemampuan, tidak kemampuan, Tuhan pakai. Jadi Kiong tidak ada kemampuan, Tuhan tidak lupa untuk pakai dia. Jadi saksi yang luar biasa. Siapa saja. Saya sudah lihat banyak anak Down syndrome Tuhan bisa pakai. Hatinya, walaupun Down syndrome, hatinya luar biasa baik. Sebab Tuhan sampaikan. Puji Tuhan. Jadi apa kita ada, apa tidak ada, bersyukur. Bersyukur. Tapi kalau sudah ada, jangan simpan. Roh Kudus mau ajak kita beri. Ini satu lagi. Memang kita dapat perjanjian lama. Itu perjanjian lama. Banyaknya nubuat. Sebab itu ada nabi-nabi, ada aturan dari Musa. Sebab orang masih belum tahu bagaimana cara mau lakukan waktu zaman itu. Dan maaf ya Pak Pendeta, ini persembahan dari Malaki 3:10 puluhan. Itu waktu ada bait suci gedung perjanjian lama. Sekarang sudah banyak beda. Sebab kenapa? Yang dinebuat dari dulu-dulu, Yud He Wat He, Yud He Waf He, siapa itu? Dari dulu-dulu sudah datang. Bukan sudah datang saja, sudah korban dirinya. Sudah genapkan semua yang Bapa, Firman, Roh Kudus mau sampaikan kepada bumi ini, ke manusia. Dia sudah genapkan semua. Apa dia ajar sekarang? Seperti dia. Yohanes 3:16, Bapa mengasihi bumi, dia beri anak tunggalnya. Kalau dia beri anak tunggalnya, firman-Nya, artinya apa? Dia beri Tuhan. Dia beri Allah. Dia beri firman Allah. Itu semuanya. Dia beri semuanya. Dia korban semuanya. Kalau tidak, kita hidup sia-sia. Tidak ada harapan.
Dia beri semuanya. Sebab itu dia ajar kita. Dia bilang sama itu orang kaya. Dia mau tahu bagaimana saya bisa terima hidup yang kekal. Oh, ikutlah Musa punya aturan. Oh ya, itu semua saya lakukan dari kecil sampai besar. Satu, kamu kurang. Dia bilang, kamu kurang satu. Itu orang kaya. Mungkin sini ada orang kaya, saya tidak tahu ya. Saya dulu orang kaya. Sebetulnya kalau Yesus bilang sama saya seperti kepala ini orang kaya, mungkin tidak gampang buat saya. Dia bilang sama ini orang kaya, hai, jual semuanya kamu ada, semua. Beri kepada orang miskin, orang yang tidak ada kemampuan. Pikul kayu salibmu, ikut aku. Itu perjanjian baru. Itu Yesus sudah genapkan semua aturan, sudah jadi yang baru. Semua dia punya. Dia punya. Ya, kalau dia minta saya begitu, Tuhan Yesus, waktu saya kaya, mungkin tidak gampang. Buat saya, dia tahu saya punya kelemahan. Sebab itu dia bangkrutkan saya. Jadi, awal-awal saya dapat pencarian, ada sedikit uang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya murah hati. Saya mau ikut Tuhan, saya mau murah hati seperti Engkau. Saya tidak mau kasih perpuluhan, 10% tidak cukup. Saya kasih dari pencarian saya 20% kepada Tuhan. Dan bukan pencarian, kalau saya dapat apa-apa 50% saya bilang sama dia. Saya kasih sama Tuhan. Berapa tahun, 2, 3, 4 tahun saya kerja begitu. Sudah itu satu waktu Tuhan jelaskan kepada saya, dan saya minta ampun sama Tuhan. Maaf Tuhan, ampuni saya. Salah saya. Semua ialah Engkau punya. Semua aku kembali kepada Engkau Tuhan. Kecuali Engkau mau beri kepada saya buat saya punya keperluan sedikit yang sederhana. Semua ialah Engkau punya. Mana Engkau mau saya beri saja. Oh, udah beda. Itu dari dia, bukan dari saya. Kalau saya, mana saya mau. Ya, puji Tuhan. Jadi semua bukan kita punya, dia punya. Kita sampaikan, minta dia. Roh Kudus ada diam dalam kamu, bukan? Bisa bicara, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Waktu saya beri kepada Engkau. Pencarian saya beri kepada Engkau. Hidup saya beri kepada Engkau. Jangan takut. Keluarga saya juga saya beri kepada Engkau. Anak-anak saya beri kepada Engkau. Sebab nanti bait suci bukan bikin dari tangan lagi. Tidak bikin dari tangan lagi. Bait suci nanti di tempat Tuhan kita sendiri. Bapa hadir, Putri firman Tuhan hadir, Roh Kudus hadir. Itu bait suci yang bukan bikin dari tangan, akan datang. Haleluya. Kita berdiri, kita doa. Hormati Yesus. Tidak ada seperti Yesus. Kita doa. Bapa, ini semua anak-anak-Mu. Ini semua anak-anak-Mu. Engkau kirim putra-Mu
yang firman. Itu isi hatimu. Bagaimana engkau mau serah? Bagaimana engkau mau serah sumbang anakmu, firmanmu yang suci, yang tidak pernah berdosa, yang tidak ada cacat. Bagaimana? Tapi engkau kirim, engkau korban, engkau serah. Sebab cintamu tidak bisa diukur, tidak ternilai. Oh Tuhan, kami beri terima kasih. Kita juga ia cintamu. Bukan kasih saja, tapi cintamu. Sebab engkau diam dalam kita. Engkau kemana-mana kita ada, engkau ada dalam kita. Kita tempat tidur engkau ikut. Tempat mandi engkau ikut. Di mana-mana. Lain tidak bisa ikut, engkau ikut dalam kita. Itu tersayangmu, tercintamu kepada kita. Oh Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih. Jamalah semua yang ada di sini Tuhan, pakailah anak-anakmu di sini, boleh dia jadi saksi yang luar biasa dalam hidupnya kepada mana-mana. Haleluya. Kami berterima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.